Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan merenungkan perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang ketiga, yang terambil di dalam Yohanes pasal 19 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Perkataan Tuhan Yesus ini dapat kita pahami dengan baik, karena secara jelas Yohanes memberitahu kita bahwa sebelum kematiannya Yesus menyerahkan Maria ibunya kepada Yohanes, yang di sini disebutkan sebagai murid yang dikasihinya, supaya pada hari-hari ke depan Yohanes memelihara dan merawat ibunya Yesus, yaitu Maria. Tetapi dalam teks Yunaninya, kita akan mengalami kesulitan untuk memahami maksud persis dari Tuhan Yesus. Apa yang dia maksudkan dari perkataan ini? Karena di dalam teks aslinya, Tuhan Yesus memanggil Maria bukan dengan sebutan ibu, namun dia memanggil Maria dengan sebutan perempuan. Dan dalam bahasa asli kira-kira arti kalimat Yesus ini berarti begini, "Perempuan, inilah anakmu." Jadi para ahli mereka mengakui bahwa ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang sulit untuk dimengerti. Apa maksud Yesus dengan memanggil Maria sebagai perempuan? Apa maksud yang hendak Tuhan Yesus kita mengerti dengan perkataannya? Tapi yang jelas, dengan memanggil Maria sebagai perempuan, tentu Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk merendahkan Maria ataupun menolak Maria sebagai ibunya. Karena di dalam konteks di mana perkataan itu dicatat, jelas kita terlihat bahwa Tuhan Yesus sangat menghargai, sangat mengasihi, sangat peduli dengan Maria. Nah, memang di dalam ayat yang ke-26b, Tuhan Yesus berkata kepada Maria, "Perempuan, inilah anakmu." Tidak menyebut Maria sebagai ibunya. Tetapi di dalam konteks yang sama, di ayat yang ke-26a, Yohanes memberitahukan kepada kita dengan jelas bahwa Maria itu adalah ibu Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-26a dikatakan, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Jadi dalam konteks di sini jelas bahwa Maria itu adalah ibu dari Tuhan Yesus. Kemudian dengan menyerahkan Maria kepada Yohanes untuk dipelihara dan dirawat di masa-masa depan, tentu ini juga menunjukkan kepada kita betapa Yesus sangat mengasihi dan peduli kepada Maria. Dan ini jelas bahwa dengan memanggil Maria sebagai perempuan, itu bukan untuk merendahkan Maria, ataupun bukan karena dia menolak Maria sebagai ibunya. Lalu apa maksud dengan perkataan itu? Nah, sangat besar kemungkinan adalah dengan menyebut Maria sebagai perempuan, Tuhan Yesus ingin menekankan satu hal yang begitu penting, bahwa dia adalah anak Allah yang diutus oleh Bapanya ke dalam dunia untuk mengerjakan misi penyelamatan kepada manusia. Di satu sisi, memang dia dilahirkan oleh Maria. Di satu sisi, memang selama itu dia memanggil Maria sebagai ibu. Tetapi pada hakikatnya, dia adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa untuk mengerjakan karya keselamatan bagi manusia. Memang dia sangat mengasihi Maria, dan dia sangat menghormati Maria sebagai ibu. Tetapi sekarang, dia harus meninggalkan Maria karena ada kebutuhan yang jauh lebih besar untuk dia genapi, yaitu mati di atas kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib itu ada sesuatu yang harus segera terjadi, karena manusia diselamatkan. Itu adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda, tidak bisa diabaikan.
Nah, sehingga Yesus dikatakan harus menggenapi jalan salib itu, dia harus mati di atas kayu salib. Meskipun di satu sisi dia mengasihi Maria, dia peduli dengan Maria, tetapi di sisi lain dia harus segera menggenapi karya keselamatan itu dengan mati di atas kayu salib. Nah, sebagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi Maria, maka demikian pula Tuhan Yesus sangat mengasihi kita manusia. Meskipun untuk menyelamatkan kita, dia harus mati di atas kayu salib, tetapi Tuhan Yesus rela melakukannya. Meskipun untuk menyelamatkan kita, dia harus mengalami kematian yang terkutuk, tetapi Tuhan Yesus tetap rela menggenapi karya keselamatan itu. Karena dia sangat mengasihi kita. Marilah di dalam momen kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat Agung, kita boleh mengingat kasih Tuhan yang begitu besar. Dan kita juga boleh kembali berkomitmen untuk sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Hidup sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Karena betapa Tuhan Yesus sudah mengasihi setiap kita. Mari kita sungguh-sungguh dalam kehidupan ini mengasihi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang kami baca, kami renungkan dalam perkataan Tuhan Yesus yang ketiga di atas kayu salib. Boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib adalah untuk mengasihi kami, untuk berkorban mati bagi kami, supaya kami boleh mendapatkan pengampunan dosa dan kehidupan kekal di surga. Terima kasih, satu kebutuhan besar telah Tuhan kerjakan bagi kami. Dengan kematian-Mu, maka kami mendapatkan keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk sungguh-sungguh mengasihi-Mu dan sungguh-sungguh hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.